Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan penelitian perusahaan karsa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya. Judul penelitian ini adalah pengaruh kepemimpinan budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini saya terdiri dari 5 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Isma Octavia. Yang kedua ada Fania Indah Lestari. Yang ketiga ada Vina Ismatul Maula. Yang keempat ada Siti Hamdi Melami. Yang kelima ada Muhammad Abdul El Hadad. Pada poin pertama, kita akan menguji normalitas terhadap data yang kita punya, di mana kita mempunyai 4 kolom yang terdiri dari 3 variabel independen, yaitu X1, X2, X3, dan variabel independennya yaitu Y. Kita dapat mengimport data dari SPSS ini dari mengisi halaman pertamanya. Kita sini bisa tulis X1, X2, X3, dan Y. Nah, usernya kita kasih nominal aja ya, kita kasih nominal di sini, desimalnya kita nolin aja ya, semuanya kita nolin ya. Kembali lagi ke sebelumnya, kita kopas isinya, semuanya isi datanya kita kopas, lalu kita bisa paste nih di sini nih, kita paste variabelnya nih di sini ya, udah terisi semuanya. Lalu kita bisa ke analis langsung. Lalu kita ke deskriptif statistik dan explore. Terdapat nih 3 kolom independent list. Nah, ini 3 kolom sebagai variabel independen. Nah, ini kita isi nih 3 kolom ini nih. X1, dan faktornya. Nah, kita isi nih, jangan lupa kita checklist. Nah, kita checklist normalitasnya nih. Oke, sesudah itu kita continue, lalu kita klik OK. Tunggu sampai outputnya keluar. Nah, berikut nih hasilnya nih, outputnya sudah keluar ya. Beberapa nilai X1 menghasilkan p-value lebih besar dari 0,05, menunjukkan distribusi normal. Misalnya untuk X1, 16, 17, 18. Namun, ada beberapa nilai X1 yang memiliki p-value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan distribusi tidak normal. Misalnya X1 sama dengan 19 dan 20. Lalu, yang kedua, uji normalitas untuk X2, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil kedua uji, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam hasil uji normalitas untuk beberapa nilai X2. Sebagian data X2 menunjukkan distribusi normal pada Kolmogorov-Smirnov test, yaitu pada X2 8, 10, 11, 14. Sebagian besar data X2 menunjukkan distribusi tidak normal pada Shapiro-Wilk test terhadap pada X2 8, 10, 12, 13, 15. Untuk data X2 12, 13, 15, kedua uji menunjukkan distribusi tidak normal. Dengan demikian, Shapiro-Wilk test memberikan hasil lebih banyak distribusi tidak normal dibandingkan Kolmogorov-Smirnov test yang menunjukkan distribusi normal pada beberapa data. Lalu, yang ketiga, uji normalitas untuk X3, kepuasan kerja terhadap biaya kerja karyawan. X3, kepuasan kerja, menunjukkan hasil yang beragam dari kedua uji, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sebagian besar nilai X3 menunjukkan distribusi tidak normal
terutama pada X3, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 berdasarkan kedua uji tersebut. Namun, beberapa nilai X3 menunjukkan distribusi normal, yaitu X3 sama dengan 17 menurut Kolmogorov-Smirnov test, dan X3 8, 12, 15, 17 menurut Shapiro-Wilk test. Menguji klasik multikolinearitas. Dan ya ini variabelnya X1, X2, dan X3A dan Y-nya. Dan ini datanya. Lalu habis itu kita masukkan X1 dan lalu kita masukkan X2-nya. Lalu kita masukkan X3-nya dan lalu kita masukkan Y-nya. Lalu habis itu desimalnya kita rubah semua menjadi 0. Dan lalu measure-nya kita rubah semua menjadi nominal. Sehabis itu kita buka data view. Habis buka data view, lalu kita copy semua datanya yang dari X1 dan X sampai Y-nya. Setelah kita copy, lalu kita pindahkan ke data view-nya. Sehabis kita pindahkan ke data view-nya, lalu habis itu kita analis. Habis itu kita pilih yang regresi, lalu habis itu kita pilih yang linear. Setelah itu keluar kolom seperti ini, kita masukkan data dependennya yaitu Y. Lalu habis itu kita masukkan data independennya X1, X2, dan X3. Lalu habis ini kita pilih yang statistik. Lalu habis itu kita pilih yang collinearity diagnostic. Sehabis kita pilih itu kita continue. Sehabis kita continue lalu kita oke. Dan sehabis itu keluar output hasilnya. Dan yaitu yang menunjukkan hasil keseluruhannya yaitu secara keseluruhan semua variabel independen berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Untuk variabel heteroskedasitas, di mana untuk mengetahui apakah variabel heteroskedasitas dengan nilai prediktor, cara mengujinya kita akan memasukin beberapa variabel dari data kita. Di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu di Excel X1, X2, dan X3 dan Y. Kita masuk di sini nominalnya kita klik OK, desimalnya 0, lalu kita copy paste ke analisis, masukkan variabelnya. Lalu kita analisis regression, lalu dependennya, lalu variabelnya masukin ada X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita save. Ketika kita akan menceklis variabel regulator untuk melihat apakah variabel regular berubah dengan nilai prediktor. Lalu setelah itu kita klik OK, akan membuat grafik yaitu pola scatter, lalu graph, lalu scatter, lalu simple scatter, dan define. Lalu di sumbu Y kita akan memasukkan residual dari X adalah predicate value, lalu regular dari X adalah dari X. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul seperti pola penyebaran titik. Titik residual tampak menyebar di sekitar horizontal, tetapi tidak sepenuhnya acak. Ada indikasi bahwa beberapa titik mungkin membentuk pola yang lebih terstruktur pada nilai-nilai prediksi yang tinggi. Ini mencerminkan bagaimana prediksi kinerja karyawan Y dipengaruhi oleh variabel independen, kepemimpinan X1, budaya X2, dan kepuasan kerja X3. Garis 0 menunjukkan bahwa hubungan variabel-variabel ini dan kinerja karyawan yang cukup stabil. Kita akan uji linearitas menggunakan scatter plot X1, X2, dan X3
dan Y merupakan data independen dan dependen, yaitu Y. Langsung saja kita buka SPSS, kita masukkan data, lalu kita klik ke variabel view, masukkan X1 dan X2, X3 dan Y, lalu kita kopas. Setelah itu kita paste, kita akan membuat grafik scatter plot, lalu kita simpan. Lalu pada sumbu Y, axis kita masukkan variabel Y, dependen, lalu kita lihat outputnya. Lalu kita masukkan lagi, terlihat variabel independen X1 dan variabel dependen Y sudah terlihat juga outputnya. Selanjutnya kita masukkan variabel X2 dengan dependen Y. Di sini kita dapat lihat hasil dari uji outputnya. Selanjutnya kita kembali lagi masukkan X3 variabel dengan dependen Y. Lalu kita sudah lihat outputnya. Di sini kita dapat terlihat juga hasil uji linearitas dari variabel independen dan dependen. Kesimpulannya, dari ketiga scatter plot, hubungan antara semua variabel independen X1, kepemimpinan X2, budaya organisasi X3, kepuasan kerja dengan variabel independen Y atau kinerja karyawan menunjukkan pola sebaran data yang konsisten dan cenderung linier. Tidak ada pola melengkung yang jelas atau indikasi hubungan non-linier, sehingga pendekatan analisis regresi linier dapat menggunakan untuk menganalisis data ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis linear berganda. Kita kembali ke SPSS-nya. Kita lihat di datanya yang tadi ini ada 3 variabel independen, yaitu X1, X2, X3, dan variabel dependennya ada Y, yaitu kinerja karyawan. Kita buat di variabel view-nya X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita ubah dari measure-nya jadi nominal semuanya. Lalu desimalnya kita jadikan 0. Selanjutnya, pada data view-nya kita masukkan dari data Excel yang tadi. Kita copy. Oke. Lalu kita paste ke SPSS-nya di data view. Sebentar, ke data view. Kita paste. Nah, datanya sudah keluar. Lalu kita lakukan analyze. Oke, selanjutnya kita lakukan analyze. Kita klik analyze, regression, lalu linear. Oke, kita akan masukkan dependennya yaitu Y, kita masukkan ke sebelah kanan. Lalu independennya juga kita masukkan X1, X2, dan X3. Lalu kita klik statistics. Nah, di sini kita akan checklist beberapa poin dari model fit. Lalu kita checklist R square change. Di sini kita checklist. Lalu part and partial correlation, collinearities, diagnostics. Lalu selanjutnya continue. Kita continue dan oke. Nah, di sini kita sudah dapat hasil analisisnya. Setelah kita lakukan uji analisis linear regresi berganda tadi, menghasilkan output dari model summary di sini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu pada angka adjusted R-square di sini juga menunjukkan bahwa setelah menyesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel,
model ini masih cukup baik dalam menjelaskan hubungan. Oke, selanjutnya pada hasil ANOVA di sini nilai F sebesar 27,317 dengan tingkat signifikasi 0,01 menunjukkan bahwa model regresi ini secara keseluruhan signifikan. Artinya variabel independen X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Y. Lalu pada koefisien di sini pada nilai konstanta sebesar 8,403 ini menunjukkan nilai kinerja karyawan jika semua variabel independen bernilai 0. Jadi kesimpulannya pada model regresi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja secara simultan dan individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 36,3%, di mana variabel X2 yaitu budaya organisasi di sini memberi pengaruh paling besar. Lalu diikuti oleh X1 yaitu kepemimpinan, lalu X3 kepuasan kerja. Oke, sekian penelitian yang sudah kita analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.